Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuka lembaran spiritual yang mendalam, membahas sebuah perjalanan suci yang diidamkan setiap muslim, yaitu ibadah umroh. Bukan sekedar perjalanan fisik, umroh adalah panggilan hati menuju Baitullah, sebuah kesempatan membersihkan diri, menguatkan iman, dan merasakan kedekatan tak terhingga dengan Sang Pencipta. Mari kita selami bersama keindahan dan makna di balik setiap ritual ibadah umroh yang insya Allah akan menginspirasi dan membawa kita lebih dekat pada keridhoannya. Bersama saya Devi Yulia akan menjelaskan mengenai menapaki jejak suci perjalanan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuka lembaran spiritual yang mendalam, membahas sebuah perjalanan suci yang diidamkan setiap muslim, yaitu ibadah umroh. Bukan sekedar perjalanan fisik, umroh adalah panggilan hati menuju Baitullah, sebuah kesempatan membersihkan diri, menguatkan iman, dan merasakan kedekatan tak terhingga dengan Sang Pencipta. Mari kita selami bersama keindahan dan makna di balik setiap ritual ibadah umroh yang insya Allah akan menginspirasi dan membawa kita lebih dekat kepada keridhoannya. Umroh sering disebut sebagai haji kecil, adalah salah satu ibadah penting dalam Islam yang melibatkan kunjungan ke Baitullah Makkah dan beberapa tempat suci lainnya di sekitarnya. Meskipun hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, umroh memiliki keutamaan yang luar biasa dan menjadi dambaan setiap muslim. Ini adalah perjalanan spiritual yang membersihkan jiwa, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap pelaksanaan dalam umroh menyimpan makna mendalam yang membawa seorang hamba lebih dekat pada hakikat keberadaan dirinya sebagai hamba Allah. Perintah melaksanakan umroh terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Perjalanan umroh dimulai jauh sebelum kaki melangkah ke tanah suci. Niat yang tulus menjadi fondasi utama. Seorang muslim yang berniat umroh harus memastikan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer atau tujuan duniawi lainnya. Persiapan mental dan spiritual juga tidak kalah penting. Ini meliputi memohon ampunan dosa, menyelesaikan urusan-urusan duniawi yang tertunda, serta memperbanyak zikir dan doa. Mengingat bahwa umroh adalah perjalanan yang menguras fisik dan mental, persiapan diri untuk menghadapi segala tantangan di tanah suci adalah hal yang esensial. Selain niat dan mental, persiapan fisik dan logistik juga harus matang. Umroh melibatkan banyak aktivitas fisik seperti tawaf, berkeliling Ka'bah, sa'i, berlari kecil antara Safa dan Marwah, dan berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan, berolahraga ringan, dan memastikan kondisi tubuh prima adalah keharusan. Setibanya di miqat, yaitu batas-batas area di mana jamaah umroh wajib memulai niat dan mengenakan pakaian ihram, dimulailah salah satu ritual penting. Bagi laki-laki, ihram terdiri dari 2 lembar kain putih tanpa jahitan, sementara bagi perempuan, pakaian ihram adalah pakaian yang menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Saat mengenakan ihram, jamaah akan mengucapkan niat umroh dan talbiyah. Labaik Allahumma umratun, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, yang berarti menyambut panggilan Allah. Ihram melambangkan kesejahteraan dan kesetaraan di hadapan Allah, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Pelaksanaan tawaf dan sa'i
syiar-syiar Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 158, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Selanjutnya adalah tawaf. Jamaah akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran berlawanan arah jarum jam, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf adalah simbol ketaatan total kepada Allah, pusat dari segala arah kiblat. Setiap putaran diiringi dengan doa dan zikir, merasakan kedekatan tak terhingga dengan Baitullah yang merupakan rumah Allah di bumi. Di tengah lautan manusia yang bergerak serentak, tawaf mengajarkan tentang persatuan umat, kesabaran, dan fokus pada tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah. Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama bagi manusia, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 96-97, yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, niscaya amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban Allah atas manusia yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Setelah menyelesaikan tawaf, jamaah dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, jika memungkinkan, atau di mana saja di area Masjidil Haram. Makam Ibrahim adalah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah. Setelah itu, jamaah bisa minum air Zam-Zam, air suci yang penuh berkah yang muncul secara ajaib ribuan tahun yang lalu atas izin Allah. Air Zam-Zam bukan hanya menghilangkan dahaga, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dan keberkahan, sehingga banyak jamaah yang membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Selanjutnya adalah sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i mengenang perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail di tengah gurun pasir. 7 kali perjalanan pergi pulang ini melambangkan ketekunan, kesabaran, dan tawakal seorang hamba dalam mencari karunia Allah meskipun dihadapkan pada kesulitan. Di tengah jalur atau di sepanjang jalur sa'i, jamaah juga memperbanyak zikir dan doa, memohon pertolongan dan rahmat dari Allah SWT. Setelah menyelesaikan sa'i, terakhir adalah tahalul. Bagi laki-laki, tahalul dilakukan dengan mencukur seluruh rambut atau memendekkannya. Sementara bagi perempuan, cukup memotong sebagian kecil ujung rambut. Tahalul menandai berakhirnya masa ihram dan semua larangan ihram pun dicabut. Mencukur atau memotong rambut melambangkan pembersihan diri dari dosa-dosa dan dimulainya lembaran baru dengan jiwa yang lebih bersih. Ini adalah puncak dari rangkaian ibadah umroh, di mana jamaah merasa lega dan bersyukur karena telah menyelesaikan kewajiban suci ini. Umroh memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besar pahala yang dijanjikan bagi mereka yang melaksanakan umroh dengan ikhlas. Selain itu, umroh juga merupakan kesempatan emas untuk berdoa di tempat-tempat mustajab, seperti di sekitar Ka'bah, Multazam, atau Raudah, di Masjid Nabawi bagi yang berziarah ke Madinah. Doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan. Umroh menyimpan banyak hikmah dan pembelajaran.
Perjalanan ini mengajarkan kesabaran dalam menghadapi keramaian dan kelelahan, keikhlasan dalam beribadah, dan persatuan umat Islam dari berbagai latar belakang. Mengenakan ihram mengingatkan kita akan kesetaraan di hadapan Allah. Tawaf mengajarkan ketaatan dan fokus. Sa'i menunjukkan ketekunan dan tawakal. Semua ini membentuk pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bertakwa. Meskipun bukan bagian dari rukun umroh, banyak jamaah umroh yang melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah SAW. Berada di kota Madinah membawa ketenangan dan keharuan tersendiri. Sholat di Raudhah, sebuah area di Masjid Nabawi yang disebut sebagai salah satu taman surga, adalah impian setiap muslim. Berziarah ke makam Rasulullah SAW dan para sahabat juga menjadi momen refleksi dan penguat kecintaan kepada beliau. Kembali dari umroh bukan berarti perjalanan spiritual berakhir. Justru ini adalah awal dari fase baru untuk menjaga kemabruran umroh. Kemabruran umroh ditandai dengan perubahan perilaku yang menjadi lebih baik, meningkatnya ketakwaan, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Seorang muslim yang mabrur umrohnya akan lebih giat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap muslim yang merindukan Baitullah dapat segera memenuhi panggilan suci ini dan meraih umroh yang mabrur. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung pembahasan mendalam tentang ibadah umroh. Semoga setiap uraian dan hikmah yang telah kita bagikan tadi bisa menjadi penumbuh kerinduan kita akan Baitullah, serta memotivasi untuk segera menyempurnakan rukun Islam yang satu ini. Ingatlah, umrah bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan hati yang membersihkan jiwa dan menguatkan ikatan kita kepada Sang Pencipta. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita untuk menjadi tamunya di Tanah Suci dan menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan bernilai di sisinya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java TV. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung pembahasan mendalam tentang ibadah umroh. Semoga setiap uraian dan hikmah yang telah kita bagikan tadi bisa semakin menumbuhkan kerinduan kita kepada Baitullah, serta memotivasi untuk segera menyempurnakan rukun Islam yang satu ini. Ingatlah, umroh bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan hati yang membersihkan jiwa dan menguatkan ikatan kita dengan Sang Pencipta. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita untuk menjadi tamunya di Tanah Suci dan menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan bernilai di sisinya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Devi Yulia Lestari pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.